ibarat kata, ada nggak suami istri yang lagi udah masuk, tiba-tiba anaknya mama, mama, nah itu, ngerti maksudnya? Lagi sedang-sedangnya mulai memanas, anaknya tiba-tiba masuk. Ada nggak yang begitu? Nah, kalau kayak gitu gimana, Bu? Mungkin di benak kita itu kan tadi belum sempat keluar. Biasanya nggak mandi, gitu ya. Padahal tadi udah masuk. Jadi kalau udah kayak gitu gimana, Bu? Karena ketidaktahuan fikihnya kita, makanya pentingnya kita ngaji. Saya sekarang jelasin fikih tentang perkara yang mewajibkan kita mandi hadas atau mandi wajib. Nanti kalau seandainya ada orang bermimpi, mimpinya kikuk gitu, terus pas bangun nggak keluar mani, bagaimana? Nanti ada ini. Oke, jangan dianggap ngaji ini jorok ya, Bu. Ini pengetahuan, karena banyak orang itu masalah fikih terutama tentang wajibnya dia harus mandi tuh hanya taunya kalau habis berhubungan dan hanya taunya kalau sudah selesai haid, itu saja. Padahal sebab yang lain termasuk orang yang punten sesama jenis, cewek-cewek, cowok sama, atau manusia dengan hewan, nah itu ada keterangannya nanti lengkap. Kadang-kadang kita mah apa kikuk-kikuk Ustazah, waduh jangan disepil dong, tambah parah nanti. Faslun mujibatul ghusli. Faslun, satu pasal, satu bab ini, mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan kita mandi. Mujibatul ghusli sittatun. Ibu tulis dulu nanti baru saya jelasin. Mujibatul ghusli sittatun. Perkara-perkara yang menyebabkan kita harus mandi wajib ada 6. Perkara yang mewajibkan mandi ada Waalaikumsalam. Dari Parung beneran? Iya kan? Itu punya putih masuk kayak gitu. Nanti kalau sama dia kalau salaman diilik-itik ya, ilik-itik. Memang begitu banget, tapi saya memang begitu banget. Oh, nge-lag. Sini. Bocil masuk sini Muat. Orang ada dari Parung. Ini nih dia nih ya. Masih nge-lag gak? Ditanggung-tanggung ya. Udah lancar. Mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan kita mandi junub. Sittatun, ada 6. Yang 6 nanti laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa? Karena nanti perempuan cabangnya lebih banyak daripada laki-laki. Jadi sebabnya kalau perempuan tuh tambahnya lebih banyak ketimbang laki-laki lebih simpel, lebih sedikit. Kalau perempuan lebih banyak. Masih ada yang ketinggalan di cok. Apa lagi? Iya nih, nge-lag ya. Oh, saya cantik karena pakai filter ya. Tolong ya, jangan terlena dengan wajah saya. Saya ini cantik karena pakai filter. Nih, kalau pengen tahu aslinya. Ini aslinya nih. Ini aslinya. Sudah? Ibu? Ya. Oh, makin cantik ya, udah tak ganti lagi filternya. Ini terlalu putih jadi kayak kuntilanak. Sebenarnya saya harus pakai yang mana ya, biar saya tuh nggak tahu harus pakai yang asli itu yang mana ya. Oh, ini berarti. Kalau ini pakai filter ini filternya paling jahanam. Filter jahanam. Ya udah, ini aslinya, masa mau dikasih lagi. Ayo ya udah, Bu. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan yang pertama.
Ntar dulu tulis aja. Nanti 6 itu nanti dibagi lagi. Yang menyebabkan nanti ini. Sudah? Ilajul hasyafah fil farji, yaitu memasukkan hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu tahu nggak? Tahu banget. Puasa Daud manfaatnya apa? Banyak. Nanti di momen tertentu saya jelasin. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah. Jadi hasyafah itu punyanya laki-laki. Saya nggak mau pakai bahasa pakainya bahasa kitab aja ya, biar lebih sopan dilihatnya, didengarnya. Takutnya kena benet. Hasyafah itu kepunyaan laki-laki. Hasyafah itu, nih Bu, hasyafah itu ini loh. Mohon maaf ya para laki-laki karena Anda memang punya itu. Nih hasyafah. Punyanya laki-laki itu kan ujungnya beda kan? Bu. Iya. Liatin ke sini. Liatin kan punya pakai. Nanti takutnya pas pulang, mana sih hasyafah kata Bu Ustadzah gitu kan? Saya mau ngukur gitu. Oh iya ya Allah, dia punyanya guling. Kesini Bu. Hasyafah, kan ada yang nanya hasyafah, tapi setelah ini kita nggak bahas memperjelas lagi ya. Hasyafah itu punyanya laki-laki yang dimulai dari paling depan. Oke ya, itu namanya hasyafah. Ujungnya punyanya laki-laki, itu disebut hasyafah. Yang kedua, wa khurujul maniyyi. Wa khurujul maniyyi, nanti kalau keluarnya mani sebab apa baru nanti kita jabarkan. Keluarnya mani, wa khurujul maniyyi, dan keluarnya mani. Bukan mani begini ya. Duit, bukan. Wa khurujul maniyyi, keluarnya mani. Kalau dari laki-laki tadi keluarnya dari hasyafah, kalau perempuan keluarnya dari farji. Terus wal haidu, ketiga sebab haid. Nanti ada penjelasan antara haid dengan apa Bu? Mandi haid dengan mandi. Tidak harus mandi ketika istihadhah. Sudah Ibu? Wan nifasu. Nifas yang keempat. Nanti laki-laki tuh cuman punya 3, yang perempuan 6. Jadi yang 6 ini semuanya dialami oleh perempuan. Kalau yang laki-laki cuma 3. Oke. Selesai Bu. Wal wiladatu, karena yang kelima melahirkan. Wiladah karena melahirkan. Ibu udah pernah belum mandi wiladah? Roman-romannya kagak ngerti itu wiladah itu apa. Baru juga denger, nggak apa-apa Bu. Iya. Ini Allah. Ini banyak Bu keterangannya, Masya Allah. Bacanya ini loh. Sudah Ibu. Yang terakhir wal mautu, sebab meninggal dunia. Jadi nanti saya juga jelasin masalah wa khurujul mani itu kalau keluar sperma, keluar mani lagi dari perempuan. Nanti dibagi lagi. Iya, wiladah itu mandi setelah melahirkan. Jadi mandi wiladah itu ada Ibu. Wal mautu.
karena sebab meninggal dunia. Meninggal dunia. Karena gini Bu, nanti pembagian ini agak jorok, tapi Bu jangan apa bahasanya? Jangan berpikir joroknya ya, tapi berpikir ilmunya. Saya ngajakin ilmu ini karena banyak orang itu seharusnya dia mandi junub, karena ketidaktahuannya dia nggak mandi, terus sholat. Contoh, ilajul hasyafah tadi, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Ibarat kata, ada nggak suami istri yang lagi udah masuk, tiba-tiba anaknya mama, nah itu ngerti maksudnya? Lagi sedang-sedangnya mulai memanas, anaknya tiba-tiba masuk. Ada nggak yang begitu? Nah, kalau kayak gitu gimana Bu? Mungkin di benak kita itu kan tadi belum sempat keluar. Biasanya nggak mandi, gitu ya. Padahal tadi udah masuk. Jadi kalau udah kayak gitu gimana Bu? Karena ketidaktahuan fikihnya kita, makanya pentingnya kita ngaji ini. Kalau ibu nganggapnya ini jorok, ibu nganggapnya ini jelek, ya saya skip, saya tutup, saya nggak perlu ngaji, saya ngajinya buat saya aja. Jadi ibu jangan nganggap jorok ya. Oke. Ilajul hasyafah tadi begini Bu. Jadi 6, yang 3 itu punyanya laki-laki. 1 ilajul hasyafah tadi, kedua wa khurujul mani, yang ketiga wal mautu karena meninggal. Berarti laki-laki itu mandi wajibnya sebab 3 ini saja. Sebab dia memasukkan barangnya, yang kedua sebab keluar sperma, yang ketiga karena meninggal. Kalau perempuan ditambah 3, kenapa? Karena perempuan punya kodrat yang tidak bisa digantikan oleh laki. Apa aja tadi Bu? Haid, nifas, melahirkan. Lo itu kodratnya ada emang laki-laki haid? Gak ada. Ada laki-laki mau lahiran? Saya juga bingung lahirnya keluarnya dari mana. Betul? Lebih bisa kayak kembang matahari itu kalau lagi pecah begitu. Sudah nih, sampai sini paham? Sekarang saya jelasin lagi. Yang disebut ilajul hasyafah itu begini Bu. Suami istri sedang main. Walaupun, ada kata walaupun, si laki-laki belum klimaks, si perempuannya juga belum, tapi udah masuk. Berarti mandi apa enggak? Mandi. Nah kalau sampai masuk bagaimana Bu? Nanti beda lagi. Itu disebut wa khurujul mani yang kedua. Berarti kalau seandainya lagi main tengah-tengah diganggu sama tapi kadang-kadang ada yang kurang ajar. Lagi tengah-tengah main ada tamu, diterusin nanggung, kagak diterusin gak enak. Bu. Ya. Saya ngamuk dulu. Makanya jangan lagi pas waktu ada ngamuk, udah pusing ngomong. Saya ngomongin orang dulu. Jadi orang tertentu ya tanggung gitu orangnya, maksud saya. Oh jadi yang di dalam jawab gitu. Woi tanggung gitu ya. Tanggung masak. Oh tanggung masak. Bukan tanggung ono. Allahumma. Nih, kalau ternyata kejadian kayak gitu, maka mohon maaf, walaupun tidak keluar dua-duanya, tapi sudah ilajul hasyafah. Jadi si punyanya laki-laki sudah masuk ke lubangnya perempuan, maka wajib mandi. Nah ini ketentuannya. 1, seorang laki-laki diwajibkan mandi. Jadi nanti kalau di rumah ibu jadi ustazah, ya mandi ya. Oh keluar kok mandi. Saya pernah begitu Bu. Kalau ayah nggak mau mandi,
aku yang mandiin. Siram. Jadi pas mandi berdua, ya begituan. Jadi mandi lagi. Oke, bolehkah Bu dari bersetubuh yang pertama, berjimak pertama ke berjimak kedua? Ya sebenarnya sah-sah aja Bu, tapi bagusnya sunnahnya sebelum melakukannya lagi harus cebok dulu dan wudhu. Wudhu lin nadhofah, bukan wudhu lin apa? Lil hadas, bukan, tapi lin nadhofah. Saya ulang lagi. Contoh, ini punya laki kebangetan nyeruduk baik udah kayak kuda, kayak bantai. Jadi ngeliat bininya tuh udah kayak ngeliat kain merah, nyeruduk baik. Umpama. Terus gimana Bu? Kan pengantin baru kan kadang-kadang minum obat sekali sehari 3 kali. Loh kalau dia mau ada begitu. Umpama. Ternyata habis subuh main. Jam 8 main lagi. Loh, mau zuhur lo main lagi. Doko amat ya. Kan lagi pengantin baru, namanya juga nyoba-nyoba. Iya. Tetep nih diem. Yang namanya pengantin tuh kadang-kadang kan seminggu kan di kamar, betah banget punya mainan baru. Betul? Nah, kagak pagi, kagak siang, kagak malam, hayo aja. Kadang-kadang pagi dihajar. Gini Bu, sebenarnya mah tidak masalah dari hubungan pertama, jimak yang pertama ke yang kedua. Tapi kalau pengen tahu ingat sunnahnya bagaimana, habis berhubungan yang pertama, emang si laki ini kuat bener, udah minum jamu segala macam. Sebelum melakukan Orang ditahan-tahan dia keluar dia. nggak apa-apa. Habis minum susu kuda. Pengalaman nih, bukan pengalaman, ini ilmu kok pengalaman. Iya, Bu. Yang namanya kita sudah menikah, punya suami ya punya mainan. Walaupun mainan itu sering kita mainin apa sering dianggurin, ya itu terserah kita kita mau mainin atau enggak, ya kan Bu? Tapi ini ilmu. Udah ketawa baik. Kenapa? Ya terserah, mau mainin pagi juga boleh. Namanya punya mainan kita Ibu ya. Nah, cuman kan kalau pengantin baru kan namanya mainan pertama kan masih nagih baik gitu kan umpama. Ini rame-rame baik nih. Malah curhat ini Bu berdua gimana ya? Ya main lato-lato bener. Ilmu dengerin ini. Maka bagaimana Bu kalau seandainya dari tidur jimak yang pertama ke jimak yang berikutnya, kan belum sempat mandi tuh. Sunnahnya, saya ngomong sunnah ya. Sunnahnya apa? Cebok, wudhu lin nadhofah. Ini termasuk berlaku buat ibu-ibu yang ketika belum sempat mandi junub, tapi harus menyiapkan segala macam urusan rumah tangga, termasuk di bulan puasa. Iya. Kenapa Bu? Tapi wudhunya bukan lirafil hadatsil asghar, bukan wudhunya lil hadas, tapi wudhunya lin nadhofah. Kenapa? Karena saya habis nyampur. Walaupun mani sperma itu suci, tapi kalau sudah bercampur itu disebut air hina. Suci secara zatnya, tapi air dari hina. Gitu Bu. Masih pengen dilanjut? Niatnya nama itu wudhu al doang ya? Bukan. Ya. Nawaitul wudu'a listibahati syai'i. Coba ditulis, enggak apa-apa. Nawaitul wudu'a, yaitu kalau kalau Ramadan tuh suka malas-malas gitu. Ini nih ditulis nawaitul wudu'a, ini untuk linadhofah ya. Listibahati syai'i. Boleh nanti saya artiin habis ini. Nawaitul wudu'a listibahati syai'i. Listibahati syai'i lillahi ta'ala, tidak ada fardu ya.
karena ini tujuannya linadhafah. Listibahati syai'i lillahi, tidak fardu Bu, tidak fardu ya. Kalau ibu gini, ibu perhatikan bedanya. Iya, mirip doa tayamum, betul. Bunda dari mana? Saya asli orang Jawa Timur, Jombang. Tapi bukan tayamum ya ini. Ini wudu linnadhafah. Saya artiin ya Bu ya, boleh Ibu tulis. Nanti kalau nggak hafal Arabnya bisa pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku niat wudu. Ini wudunya linadhafah ya, ingatnya ya. Sengaja. Nawaitul wudu'a. Sengaja aku wudu untuk dibolehkan melakukan apapun. Dengan tujuan apapun. Untuk dibolehkan melakukan apapun. Jadi intinya nih wudunya linadhafah itu biar nanti sesuatu apapun yang kita pegang insya Allah membawa barokah. Begitu. Nawaitul wudu'a, sengaja aku wudu untuk dibolehkan melakukan sesuatu. Dibolehkan tuh artinya apa saja yang kita bakalan pegang nanti insya Allah barokah. Suatu apapun. Iya, apapun. Supaya berkah. Udah ngerti dah kalau begitu. Ini yang mau nyuci, mau mandi, mau masak. Ibarat kata ibu tuh habis berhubungan belum sempat mandi, sedangkan harus nyiapin anak sekolah. Ternyata udah rada kesiangan bangunnya, harus ngantar ke sekolah. Bagaimana Bu, saya belum sempat mandi? Iya tadi cebok, dibersihin farjinya, depan dan belakang, lubang-lubangnya udah, dan wudunya tidak seperti wudu pada umumnya, nggak pakai sebenarnya basuh kaki. Tapi kan namanya kita mau pergi tetap aja kakinya dibasuh. Lah niat wudunya linnadhafah, bukan lil hadas. Kalau ibu wudunya lil hadas, ibu dosa. Saya ulang lagi. Kalau ibu wudunya niatnya wudunya untuk lil hadas, lirafil hadas, maka wudunya dosa. Kenapa Bu? Karena ibu masih nanggung hadas. Orang yang sedang menanggung hadas besar nggak boleh wudunya ditujukan untuk lil hadas. Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Jadi kalau kita sedang haid, sedang nifas, sedang junub, umpama nih tadi ya, belum sempat mandi, gak boleh ibu mandinya niat wudunya nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar, gak boleh. Kenapa? Ibu masih nanggung hadas besar, makanya dibolehkannya wudu itu kalau mandi junubnya sudah rampung. Tapi kalau saya wudu ya hukumnya sunnah sebelum mandi, itu namanya mandinya wudunya linnadhafah, untuk membersihkan lubang-lubangnya sehingga ketika saya mandi junub, mandinya ini loh airnya jadi cepat rata. Bingung apa enggak ini? Silahkan mau nge-share, boleh tap-tap layarnya. Bingung apa enggak? Mana yang masih ada ditanyain enggak apa-apa, nanya aja Bu. Saya seneng. Pernah tuh itu Bu, Boleh. di bawah. Pernah tuh Bu, ini juga lagi mau bulan puasa. Betul. Kemarin kayaknya ik ya, maik ya. Waktu itu yang ini. Iya, tapi sempat dibahas bener. Iya, bahas tuh. Terus saya juga lupa karena gak ditulis kan waktu itu. Iya. Lupa ininya dong nih, lupa netnya. Betul. Ya emang waktu itu kan pas banget mau puasa tuh Bu. Ya. Ya bisa biasa deh ya. Jangan nonton saya semua mah. Jadi malu. Padahal ini nanya aja bebas. Nanya aja siapa yang masuk. Baik-baikin pas kita mau bahas praktek itu emang bener ya. Iya. Gitu kan kita Dan memang ini sering kejadian kalau Ramadan. Saya ngomong ini kalau mau sahur itu. Mau sahur. betul. Terus saya lupa tuh niatnya apa ya. Tapi saya wudhu jadi niatnya dalam hati wudhu aja gitu. Saja aku niat wudhu.
Itu bukannya yang tadi ada Iya. namanya turun istibah itu nggak baca itu. Oke. Gitu doang. Tapi Oke. nggak itu ya? Oke. Nggak sah ya berarti ya? Iya. Tapi kan nggak tahu. Saya gitu. Tapi waktu itu ya. Berpegang aja dalam satu kalimat gini. Karena unsur itu tidak sengaja. Lupa itu bukan sesuatu yang ada unsur kesengajaan melupakan. Memang, mohon maaf, makanya tadi kemarin saya bilang harus kalau ngaji sama saya bawa buku, bawa pulpen, bawa pensil, bawa Al-Quran. Kenapa begitu? Al ilmu fis sutur la fis sudur, kebalik. Al ilmu fis sudur, ilmu itu kudu nyampe ke sini. Kalau ilmunya nyampe di sini, tidak perlu ditulis, insya Allah ingat. Makanya ilmu itu harusnya difahami. Makanya saya gini, kalau ibu nggak paham nanya aja. Dan itu kalau teman ibu bilang cerewet banget sih, nanya mulu dari tadi, saya lebih seneng. Kenapa? Karena pertanyaan itu justru akan membekas. Karena kadang dari pertanyaan itu, kadang malah nempel. Ketimbang ilmu yang tadi saya suruh nulis. Betul? Karena kadang pertanyaan itu keluarnya dari pengalaman. Kadang-kadang bukan hanya pengalaman pribadi, bisa jadi orang pernah cerita ke kita jadi bingung jawabnya. Akhirnya pas kita bahas, ibu tanyakan, itu nggak apa-apa. Dan saya lebih senang kalau fikih itu banyak tanya jawab. Kenapa? Karena bentuknya pemahaman. Fikih itu kata apa? Faqih, memahamkan. Kalau nggak paham, nah nanti kayak tadi, gimana Bu? Padahal saya udah belajar, tapi pas saya jalanin, apa ya kemarin ya, kan gitu kan? Berarti ini tidak ada unsur kesengajaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hambanya di luar batas kemampuan. Artinya udah berusaha pengen, ingat apa, tapi nggak mampu. Bagaimana hukumnya? Ya tidak dosa. Tapi kalau ibu tahu ini begitu penting, tolong diingat. Kalau perlu dicatat. Bukunya jangan gontak, tasnya gontak, giliran ditanya, lah bukunya udah ke bawah, mana ya? Boleh, ayo tanya jawab, saya senang. Masalah hubungan lagi ya? Iya, boleh. Kalau sepanjang saya malam nih, kan katanya kalau habis hubungan sebelum tidur kita diharuskan wudhu dulu katanya. Sebelum berhubungan, sunnahnya wudhu. Nah, sesudahnya kan sudah hubungan Sesudahnya cebok, wudhu. Tapi yang paling terpenting cebok. Terus kalau misalnya kita ketiduran nggak wudhu lagi. nggak apa-apa, itu kan sunnah. Karena kepikiran, atau ketiduran. Ya. Dia mau bangun males. Oh, jadi kita nanya. Karena besok kalau orang maju kan jadi kan biar inget. Jangan orang mulu. Orang yang mengingatkan salah satu. Iya, juga melakukan begitu. Tapi dia baru nanya, dia baru nanya. Ya kan aku tadi nanya lihatnya Bu apa gitu. Kalau ngetawain temennya, oh aku pernah begitu. Itu Bu. Gini Bu, sebenarnya apa yang Bu Upi pertanyakan itu sebenarnya bisa jadi mengena ke kita semua. Kan tadi gini, hukumnya sunnah. Kalau sunnah dikerjakan maka mendapatkan pahala sunnahnya. Tapi kalau sunnah itu pengertian kalau saya Bu ya, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau saya tidak dilakukan rugi. Itu kalau saya pengertiannya sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala karena mendapatkan sunnah, itibaknya kita ngikut dengan Rasul, Kanjeng Rasul begitu. Nah kalau seandainya saya habis berhubungan, emang capek bener sih, kata Bu Upi, lah dagang. Pagi dagang, siang dagang, malam didagangin. Tapi pelanggannya tetap gitu Bu. Nah kan tempenya Ibu kan pelanggannya tetap. Betul nggak? Ada pelanggan lain? Jangan. Nggak apa-apa. Cuman rugi saja. Itu aja bahasanya. Kalau kita langsung mandi, kenapa keringat nggak apa-apa? Oke. Ini pertanyaan juga. Ini bagus nih, biar tahu. Seandainya saya mandi junub, saya langsung bilas badan tanpa wudhu, tetap sah karena rukun mandinya cuma 3. Tetapi kalau ibu bertanya, sebenarnya
kenapa adanya wudhu lin nadhofah tadi dikerjakan sebelum membilas seluruh badan. Tujuannya apa? Agar seluruh lubang yang ada di badan terbantu terbasuh. Akhirnya ketika membasuh badan seluruhnya terbantu sempurna semuanya. Suka begitu, cuman masa enggak? Iya. Baru tahu ini nih saja. Niatnya dulu. Habis mandi langsung wudhu dulu, baru kita mandi. Iya. Cuman niatnya baru tahu ini. Ya, Nggak apa-apa. Ya, saya ulang lagi niatnya ya. Nawaitul wudu'a listibahatis syai'i lillahi ta'ala. Tidak ada fardu. Karena ini wudhunya bertujuan lin nadhofah. Saya bersihin yang ada di lobang-lobang, bukan lirafil hadatsil asghari. Nawaitul wudu'a listibahatis syai'i lillahi ta'ala. Sudah Ibu? Ada yang pengen nanya juga boleh ini. Ibu, Kalau mandi itu tadi Bu, mandi karena melakukan itu Bu, niatnya doanya gimana? oh, nanti itu mah di bab, maksudnya apa? Saya perincikan satu-satu ya, nggak apa-apa. Ini masih banyak ya. Wudhunya ini sebelum. Jadi gini, Ibu tulis di situ keterangannya. Wudhu ini dilakukan untuk satu, setelah berhubungan dan belum sempat mandi. Ingat ya, wudhunya ini kan tadi setelah berhubungan kan kita cebok tuh. Terus aku mau wudhu wudhunya bukan lirafil hadatsil asghar, tapi lin nadhofah ini tujuannya. Kalau ibu wudhunya lirafil hadatsil asghar dosa. Kenapa dosa? Karena ibu masih nanggung hadas. Nah itu. Lah wudhunya ini ternyata bisa dipakai setelahnya wudhu ini. Ibu belum sempat mandi, terus ibu harus ke pasar nganterin bocah, benah-benah dulu. Sekalian aja nanti pas mandi sekalian sholat duha umpama atau duhur sekalian. Kalau duhur mah kelamaan kali ya. Keburu ada laler. Tapi Bu, saya emang pernah kayak gitu, lagi yang bulan puasa ya. Iya. Tapi emang alhamdulillah waktu ibu berhasil di situ. Alhamdulillah mulai itu. Ternyata manfaat kan? Tadinya juga masuk ke wudhu, cuman saya nggak tahu kan niatnya tuh Lirafil hadatsil sebelumnya. Iya. Tapi karena ketidaktahuan kita, Allah tidak menghukumi itu sebagai dosa. Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Allah Bu. Dan ini Bu, ini bisa dipakai. Niat ini dipakai ketika ibu memang benar-benar belum sempat mandi. Kalau saya doanya gini Bu, salah apa enggak apa terus aku kayak kalau kita mau mandi Terus bersihkan diri dari hadas karena Allah Ta'ala. nggak boleh, itu namanya lirafil hadas. Nanti pakai hadas itu. Kata hadas itu nggak boleh. Kenapa? Karena hadas itu ada dua, hadas besar dan kecil. Tidak boleh seseorang itu menghilangkan hadas kecil sedangkan dia masih nanggung hadas besar. Ibarat kata gini, ibu tuh kalau bisa jangan pakai kudung dulu, pakai baju dulu dah, baru pakai kudung. Ngerti maksud saya? Kenapa? Karena lebih penting yang bajunya tadi. Gitu ya. Bingung apa enggak ini? Dulu nggak saya makan di mana? Nanti dia dibahas lagi saya pakai pakai be. Apa ini? Ustazah, bagaimana caranya menangani putri yang masih menyimpan kemarahan pada ortunya gara-gara
dendam ke adik. Aduh, Mae kalau di sini mungkin saya belum bisa jawab ya, karena ini lebih fokus ke sebab mandi junub ya Mak ya. Insya Allah nanti di momen berikutnya ya Mak. Waduh, belain gak pakai baju. Ya iyalah, kan gini kayak contoh gini loh Bu. Ibu tuh nggak boleh wudhu lirafil hadasil asghari. Kenapa Bu? Karena posisinya ibu tuh sedang nanggung hadas besar. Nah, ibu kayak haid itu tuh nggak boleh kita wudhu lirafil hadasil asghar. Lirafil hadas tadi loh Bu, untuk menghilangkan lo yang kecil ibu hilangin, tapi ibu sedang nanggung hadas besar. Nah itu nggak boleh itu. Jadi kalau seandainya ibu haid tapi ibu pengen wudhu, wudhunya linnadhafah. Nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala. Saya melakukan seperti anggotanya wudhu yang saya basuh nih. Sengaja aku wudhu seperti anggota wudhu yang saya basuh, tapi karena Allah, bukan karena hadas. Loh itu loh bagus. Karena salah satunya hikmah kalau orang mau menjaga wudhu, apalagi sedang haid. Haid itu kan gampangnya perempuan itu keganggu. Orang haid itu gampang kesinggung. Orang haid, pokoknya barang haid itu, sebab haid itu kadang-kadang perempuan tuh jadi rungsing bawahnya, sensitif. Ternyata wudhu itu bagus, tapi wudhunya tidak boleh niatnya hadas, harus niatnya nadhafah. Sama halnya dengan ibu tadi junub. Bingung? Udah ya? Sudah ya? Monggo yang mau pamit. Sehat-sehat Neng, minter wong. Iya, saya juga pengen pinter, sayanya yang pengen pinter. Zapa betul sebelum mandi junub gak boleh makan dulu? Iya boleh makan Bapak. Cece boleh. Nanti insya Allah saya sepil cara mandi junubnya ya. Kalau niat wudhu saat istihadah gimana? Nanti insya Allah istihadah saya ajarin Bu. Karena posisinya istihadah itu perempuan jarang banget paham tentang niat wudhunya. Ini sesuai kitab loh Bu ya, sesuai fikihnya. Jadi saya nggak mau ngarang karena memang pertanggung jawabnya berat. Oke, ini udah jam 5. Pokoknya setengah 6 kurang udah bubar. Makanya saya usahain jam 4 udah mulai ya Bu ya. Nah ini sekarang ada yang bertanya, saya sudah mandi junub terus keluar cairan. Maaf ya, saya cerita ini keterkaitan dengan sehatnya reproduksi wanita. Satu, kalau perempuan di bagian, kan perut itu ada atas ada bawah. Kalau perut bagian bawahnya perempuan itu ngembung, berarti ada hal yang tidak sehat di rahim kita. Itu secara medis ya. Oke, betul. Sering ditandai. Ini saya ngomong masalah penyakit ini penting buat perempuan. Apa itu Bu? Kalau head biasanya terasanya penuh, keras, kram, keras, sakit, nyeri. Berarti itu ada sesuatu yang tidak beres. Ini saya ngomong secara ilmiahnya. Baru nanti saya ngomong masalah halnya kaitan sama syariatnya ya. Karena Rasulullah itu Masya Allah benar-benar menjelaskan itu luar biasa. Dan tahu nggak Bu, siapa yang paling sering belajar tentang perempuan haid? Sayyidatina Aisyah. Kadang kita tuh nggak memahami kenapa Sayyidatina Aisyah, jandanya umur 18. Sayyidatina Aisyah itu jandanya ditinggal Rasulullah meninggal, usianya sedang mekar-mekarnya 18 tahun. Tahu hikmahnya kenapa Allah jadikan Sayyidatina Aisyah itu janda di usia itu? Karena di usia segitu Sayyidatina Aisyah tidak mau menikah lagi, padahal ada sepupunya yang pengen menikah dengan dia. Turun ayat di surah An-Nur juz 22. Kalau seandainya istrinya Rasulullah itu menikah dengan orang lain, maka derajat ummul mukmininnya hilang. Makanya bisa jadi menjadi standar kita perempuan, kalau sudah janda pengen nyari suami lagi, kalau bisa itu yang sama atau di atasnya, biar kita nggak jadi janda tapi murahan. Ngerti maksud saya? Ini tapi saya nggak ngajarin Ibu. Kita doanya yang baik ya Bu ya. Karena takdir itu kita nggak pernah tahu. Tapi setiap takdir yang Allah rencanakan, insya Allah kalau kita maknai dengan positif, insya Allah menjadi positif. Oke.
Nah, saya balik lagi masalah haid tadi. Kalau ternyata perempuan itu setelah berhubungan terus kok keluar lagi. Ini saya cerita, saya pernah konsultasi karena saya setiap mau umroh atau haji, saya selalu konsultasi dengan dokter rahim dan saya selalu membaca sebelum saya konsultasi. Ini ilmu buat kita perempuan. Tiba-tiba hilang. Oke, Bu, saya cerita. Ternyata perempuan itu rahimnya itu kayak balon, Bu. Makanya kadang-kadang perempuan kalau habis lahiran gede perutnya, tapi tiba-tiba kempes. Oke. Ternyata rahimnya perempuan pas di pintu leher rahimnya kita itu ada yang disebut kayak karet kendor atau karetnya elastis. Sebab apa, Bu? Nah, ini salah satu sebab kenapa perempuan kalau ada yang habis berhubungan dengan laki-laki, jima, bersetubuh, tiba-tiba keluar lagi. Itu ternyata elastisitasnya rahimnya sudah berkurang. Ini ilmu. Tidak, saya sebenarnya ngomong ini karena kita sama-sama perempuan juga, Ibu ya. Ini edukasi. Saya setiap mau umroh, saya selalu konsultasi dengan dokter. Karena kondisi rahim saya harus gimana, saya betul-betul perhatikan. Oke, saya kembali lagi. Ternyata yang menyebabkan perempuan kadang-kadang malam atau pagi habis berhubungan, aktivitas kemana-mana, keluar lagi. Sebab apa, Bu? Bukan sebab gajrukan polisi tidurnya. Lah buktinya orang zaman dulu, anaknya segitu banyak, lah coba nimba tiap subuh. Masak, gendong, nyebokin, belum ke sawah dia bantuin nanem, tandur itu bahasanya orang. Kurang kasar apa perempuan zaman dulu kerjanya? Kita, ya elah, air, tinggal jalan sendiri. Kalaupun ini manual, ya tinggal nyetrek, mana tenaganya cuman ini doang. Betul? Kita masak, nggak kayak yang zaman dulu. Kayu kudu dibakar dulu. Gimana caranya? Ngompak gini. Tapi orang zaman dulu anaknya banyak. Kenapa? Ternyata rahim orang zaman dulu, perempuan rahimnya zaman dulu lebih sehat ketimbang kita. Ini fakta. Itu dokter juga yang ngomong. Ternyata salah satunya apa? Ini biar paham betul. Ini buat saya waktu itu. Banyak perempuan sekarang itu ketika naik motor nggak pakai pengkung. Ini saya cerita akhirnya kenapa sperma itu bisa keluar lagi. Ini penting apa enggak nih? Ibu nganggap seru nggak ini? Ya, pengkung atau korset. Terutama perempuan yang memang punten suka ngangkat. Makanya orang zaman dulu kan selalu pakai kendit bahasanya. Apa sekarang namanya, Bu? Yang kain diubet-ubet itu loh, Bu. Yang 8 meter, berapa meter itu? Stagen. 10 meter dicaliin, sama dia awalnya ditarik gini, terus dia muter set sampai di ujung, betul? Makanya rahimnya perempuan zaman dulu, walaupun dari bangun sebelum subuh, udah nimba, nyuci, manual semua, kita mau pakai mesin, betul. Tapi orang zaman dulu rahimnya pada sehat. Sebab apa? Itu nasihat buat saya. Karena orang zaman dulu itu pakai korset. Karena orang zaman dulu pakaiannya kebaya. Kalau bahasa orang Jawa pakai kendit, ya kan? Tuh, ada yang pakai beber, centeng, apa itu namanya? Centeng. Nah sekarang perempuan itu kadang-kadang habis lahiran, oh nggak kuat, apalagi seringnya disesar, takut jahitannya lepas. Ini saya cerita ini kenapa kalau habis berhubungan suami istri kok sering keluar lagi. Harus diobatin ya? Harus, kalau nggak gitu bisa jadi salah satu kanker serviks karena dari kuman tadi. Oke, ternyata apa, Bu? Kita kan naik sepeda motor tuh, angin itu kita butuh.
Tapi kalau kelebihan jadi nggak bener. Sehingga apa? Elastisitas si rahim kita, mulut leher rahim kita itu yang panjang itu loh Bu. Bukan ada mulut leher rahim tuh yang panjang itu nggak elastis Bu. Makanya kadang ada orang yang habis berhubungan keluar lagi. Ini mau percaya mau enggak, emang iya. Ibu tinggal buktiin, orang zaman dulu anaknya banyak. Padahal kalau ngomong kasarnya kayak apa kerjanya? Betul? Gendongin, nanemin ke sawah coba. Masak segala macam. Ini masaknya orang sekarang mah gampang, bumbu instan. Orang zaman dulu ke kebun dulu ngambil lengkoas, ngambil kunyit. Nggak kayak sekarang tinggal bubuk, tinggal siram, kelar. Betul? Tapi kenapa rahim anak-anak sekarang itu banyak bermasalah, termasuk kita? Saya sering konsultasi. Ternyata dari pola hidup juga, terus perempuan tuh kalau pengen rahimnya hangat, nah kenapa disebut rahimnya dingin? Itu karena terlalu dibiarkan. Itulah pentingnya. Itu yang pada susah hamil itu sebenarnya diterapi, terus sering pakai korset. Jadi rahim itu hangat. Ketika hangat ada pembuahan, sirkulasi di dalamnya sesuai. Kalau dingin dia beku atau spermanya nggak bisa nyampe ke kita. Saya bukan dokter kandungan, tapi saya tanya sama dokternya, ternyata berpengaruh. Cuman sekarang kan lahiran seringnya sesar. Tuh. Dah, bagaimana Bu hukumnya kalau perempuan keluar lagi spermanya? Ingat ya, laki-laki perempuan. Tadi yang kedua wa khurujul mani tadi. Keluarnya mani. Laki-laki perempuan tuh sama-sama punya mani. Saya ulang. Laki-laki dan perempuan tuh sama-sama punya mani. Bedanya apa Bu? Ini di fikih madzhabul arba'ah ada. Laki-laki maninya putih. Laki-laki maninya kental. Laki-laki maninya bau amis. Ini ingat. Perempuan bertolak belakang. Maninya perempuan warnanya broken white. Tahu Bu, putih tulang. Jadi kekuning-kuningan tapi kuningnya yellow better enggak, putih banget enggak. Putih tulang tuh Bu. Terus yang kedua, warnanya tadi udah lebih encer punya perempuan. Maka maaf sekali kalau ada perempuan sedang terangsang di bagian farjinya basah, sebenarnya itu mulai tanda keluar mani. Sampai sini paham? Dan perempuan ngeluarin mani itu bisa berkali-kali. Laki-laki ya harus produksi lagi, makanya dia punya telur. Ini seru ya? Seru apa enggak ini? Masih mau lanjut apa enggak? Udah 5:30. Sampai maghrib. Nah, terus bagaimana Bu? Kalau perempuan mengeluarkan mani. Seru ya? Masih lanjut ya? Maka ada dua. Kalau setelah berhubungan, jadi gini, perempuan itu ngeluarin mani itu lebih sering. Terangsang, basah, mani itu Bu. Terserah ibu, karena nanti wa khurujul mani itu ada dua. Ada dalam kondisi sadar, ada dalam kondisi terjaga sedang tidur. Nah nanti yang sedang tidur ini ada dua sebabnya. Satu sebab disetujui jin, kedua iya Bu, makanya hati-hati. Ini perempuan ini Masya Allah. Dan rata-rata kalau jin nasab atau jin-jin turunan itu kadang-kadang kalau ke perempuan itu dia tidak mau di yang lain kecuali rahimnya. Jadi sering diganggu di rahim. Oke, ini apa ya? Saya cerita agak dalam tapi gak apa-apa ya Bu ya. Jangan, ini semua yang di online saya jangan menganggap ini jorok ya. Ya, kalau memang nganggap jorok nggak apa-apa, skip aja. Saya juga. Oh ya. Ya, habis ini selesai kok, 10 menit lagi selesai. Pokoknya 5:30 kita bubar Bu. Maka mohon maaf kalau perempuan sedang keluar mani, bagaimana ibu? Kalau kan ada kan Bu, kadang-kadang kita berhubungan dengan suami, kita kayak gedebok pisang, ngerti Bu?
Tertarik enggak, kepengen enggak, tapi dianya yang mau, dusel aja. Ketika suaminya yang mau, terus suaminya keluar, kitanya enggak. Kenapa? Capek, ngantuk. Paginya ibu mandi, subuh nih. Habis subuh kan pasti kesana kemari, pokoknya nyiapin lah. Begitu ibu nyampe sekolah, nganter anak udah nyampe rumah. Loh, ini tadi habis berhubungan malam kok keluar lagi basah ini. Wajibkah saya mandi? Enggak wajib. Kenapa? Karena yang keluar mani cuman suami kita doang. Iya. Saya ulang lagi. Ini biar gak salah paham nih. Ntar apa-apa gak mandi lagi. Jangan. Dengarkan baik-baik. Belum paham. Perempuan tuh kalau keluar cairan berarti dia bukan klimaks. Keluar cairan dia gairah. Gitu. Terangsang maksudnya. Adapun dia klimaks itu biasanya gimana ya jadi ngomongnya. Jadi agak lumayan tambah licin gitu loh. Udah gitu aja deh. Karena saya nggak berani terlalu ini ya. Tapi silahkan karena sudah menopause ya. Menopause itu hormon estrogennya udah turun. Nanti saya kasih tipsnya kalau pengen menopause-nya lama, mau nggak? Biar nggak gampang menopause. Mau nggak? Karena kemarin saya pernah nyaranin perempuan biar nggak gampang menopause, malah hamil lagi. Jadi rahimnya sehat banget. Kalau mau boleh nggak apa-apa. Jangan hamil lagi. Iya, tapi nggak hamil. Tapi ada makanan yang bagus untuk menunda menopause. Menunda. Tetap perempuan ada menopause-nya, tapi menunda. Setidaknya 3-5 tahun lumayan itu. Jadi kulitnya juga nggak gampang kering. Iya. Itu normal 45 itu normal. Minimnya. Ibu saya tuh menopause-nya umurnya 58 tahun. Hampir 60 tahun ibu saya itu baru menopause. Kalau kata dokter itu terjadi apa alami. Enggak lah. Oh, jadi kita ada perubahan. Kita juga pengen Kita maaf ini saya ngomong perempuan ya. Saya, ibu semua sudah di atas 40 ya kita ya. Saya juga udah 40 ini, udah tua banget sih ya. Udah tua. Tapi udah tua gitu ya, jangan macam-macam gitu ya. Tapi rahim, jadi reproduksi perempuan itu ketika masih aktif. Ini maaf ya, maaf. Bulu yang ada di kemaluan kita itu nggak berwarna putih. Ini maaf, saya ngomong apa adanya. Kalau sudah usia 40 ke atas, belum 45, kok bulunya di bagian area farji kita sudah mulai memutih, berarti banyak infeksi di dalam. Saya nggak nakutin, tapi memang itu pasti namanya gejala. Maksudnya apa sih Bu, tanda-tandanya? Nah, menopause itu sebenarnya perempuan pasti, tetapi bisa diupayakan dengan cara pola hidup dan makanan itu dijaga. Kayak usia-usia kita sudah mau 40 nih, udah mau 50 nih, udah jalan mau 50, kan kita pengen awet muda. Artinya awet muda itu bukan untuk menggoda laki-laki. Awet muda itu saya pengen bahagia. Itu dari mana? Kalau perempuan itu ya dari kodrat pertama yang Allah beri, apa itu Bu? Rahimnya. Ini kalau mau ngomong jujur ya, saya ngomong jujur apa adanya. Makanya kenapa bab haid itu kitabnya Risalatul Mahid itu rinci. Imam Syafi'i itu Masya Allah, wawancaranya, ngirim angketnya ke perempuan Arab itu lengkap Bu. Makanya cabangnya orang kena istihadah, itu istihadah itu penyakit, darah penyakit. Makanya istihadah itu sampai ada mengarah apa Bu? Miom. Istihadah bisa mengarah pada kista. Istihadah mengarah pada kanker serviks. Nah, istihadah itu macam-macam. Oke, saya balik lagi ke masalah khurujul mani. Jadi perempuan itu kalau sudah mengeluarkan cairan itu udah terangsang Bu. Kalau sudah klimaks merasa ada kenikmatan agak geli aja, itu wajib mandi walaupun nggak ada suami. Sebab apa Bu?
sebab nonton video Dracin. Gitu ya. Nonton film Dracin. Lama tidak disentuh suami, nonton Dracin membayangkan sesuatu. Ngefly kita. Kalau keluar kan. Iya, kalau nggak keluar nggak wajib mandi. Wa khurujul mani, ini keterangannya lengkap. Termasuk ada perempuan masturbasi. Laki-laki disebut apa? Onani. Dan maaf ya Bu, saya nanti akan jelaskan penyakit POM laki-laki. POM laki-laki itu bahaya banget. Allah jauhkan nur cahaya pada dirinya. Ini kalau bahas ini sensitif nggak sih Bu? Enggak, Bu. Resepnya apa Ustazah? Resepnya satu. Kalau pengen tidak gampang cepat menopause, makan bengkoang. Ya? Enak. Bengkoang. Kalau ibu bengkoang digado terus ibu bosen, dibikin koktail. Ibu bisa bikin koktail? Gampang koktail itu. Yang kedua, sayuran yang membuat kita nggak gampang menopause. Jadi sekarang harus konsumsi brokoli hijau. Bikin rujak, tapi kan lama-lama bosen Bu. Jadi bengkoang itu yang dimakan ininya, kulit, masih bukan kulit, apa sih namanya, dagingnya, jangan airnya. Iya, dibikin koktail juga enak. Jadi sayuran yang menunda menopause tadi apa Bu? Brokoli hijau. Nah usia-usia kayak kita itu seharusnya seneng makan tadi itu sama bengkoang. Dan kalau pengen ketika menopause kulitnya nggak gampang kering, seringlah mandi sebelum azan subuh. Jam 3:30 ke sini. Itu bagus banget. Jadi ketika menopause kulit itu nggak kering, karena orang kalau menopause itu kulitnya ngering. Percaya apa enggak? Banyak kejadiannya. Makanya kenapa orang zaman dulu sebelum subuh mandi gitu. Masya Allah. Oke? Sudah bisa dipahami? Berarti kalau mandi sebelum subuh itu juga bagus buat saraf. Insya Allah sehat. Mandi di atas jam 12. Keluar lagi nggak mandi lagi kan Bu? Kalau kita berhubungan sama sekali nggak tertarik sama suami, artinya pas malam kikuk dia sendiri dosa. Ngerti maksud saya? Dia bekerja rodi sendiri. Kita udah romusa dipaksa sama dia kerja rodi, kita tetap ya kalau mau ambil aja ambil, pakai gitu umpama. Ngerti maksud saya? Jadi, aduh saya sampai ini Bu, capek. Jadi kalau sama suami itu udah wah segala macam kita udah terserah, pokoknya lubangnya dari situ kagak pindah-pindah umpama. Dia udah nyabak bolak-balik nebak baik di situ lagi nebalik di situ. Tapi kita nggak kepengen, nggak ada gairah, mengantuk, tidur. Loh, besoknya keluar itu mandi. Nggak perlu mandi, tapi cebok. Kenapa? Karena mani Ibu nggak ada. Kalau mandi laki-laki dan perempuan spermanya bercampur, baru mandi lagi. Malam saking dahsyatnya Israel Palestina, sekarang Iran dengan Amerika, duar, begitu kan? Ditembak, ciao, gitu kan? Nah, ternyata karena peperangan itu sangat seru, akhirnya dua-duanya menang dan lemes. Ternyata paginya kita sudah mandi, terus ibu-ibu kemana Bu? Ke sekolah, ke pasar. Udah mandi padahal tadi subuh, udah sholat subuh tadi. Pas pulang jam 9 benar-benar rumah, ya romanya keluar ini. Berarti mandi wajib lagi. Kenapa? Karena dua-duanya tadi saling berperang. Kamu serang balik, hayo, duar, begitu. Nah,
ngaji begini. Pengalaman banget urusan perang ya, memang harus menjiwai. Gini. Kalau menjelaskan sesuatu itu apa ya? Kalau kita menjelaskan plong itu enak gitu loh, Bu. Kalau saya jelasnya, ya pokoknya kalau itunya itu. Nah, kalau itunya udah ketemu sama itu, coba bingung nggak? Jadi kalau itunya udah ketemu sama itunya, terus sama ituan, terus wik. Coba ngerti apa enggak? Enggak. Tapi kalau ibu sebut habis diserang, cuwer, lebih seru kan? Untungnya nggak ada bujijah. Kalau nggak ada bujijah seru. Tapi kalau orang nggak mandi, itu belum paham. Itu mah yang nggak nafsu. Ya Allah. Ya, murid teladan ini nggak apa-apa, ayo. Iya mah. Aduh pusing. Enggak, makanya tadi Baik mah, ntar jelasin bebek ini sambil makan nasi uduk. lagi gitu kan. Tapi tetap ya Bu, iltiqaul khitanan, maksudnya ilajul hasyafah tadi, masuknya punyanya laki-laki ke farjinya perempuan, itu kan sudah menyebabkan walaupun nggak keluar tadi, walaupun udah digocak tiba-tiba, ya elah ini bocah ganggu aja, nggak jadi dong keluar, ya tetap mandi. Enggak, kalau udah mandi, Kalau seru dua-duanya mandi, kalau seru dua-duanya mandi. kan udah mandi, terus keluar lagi. Iya. Iya, jadi kalau udah mandi keluar lagi, kalau malamnya si perempuannya itu nggak keluar, berarti punyanya laki-lakinya doang, kita nggak perlu mandi lagi. Tapi kalau malamnya cowoknya keluar, ceweknya klimak juga sama-sama. Iya kayak gedebok pisang tadi. Memang masih ada kedua ini gitu saja. Ini udah mandi, pokoknya siang pegawai lagi gitu. Iya. Keluar lagi, biasanya gitu Bu. Mandi lagi. Iya itu mandi lagi kalau malamnya pas keluar, begitu. Sampai teriak-teriak dia. Orang malamnya Anda. Udah. Ya masih dia dong, ya masih dia. Penonton, jamaah, sabar. Ini ujian. Ayo gimana? Oke, masya Allah. Saya tuh udah mandi nih. Udah mandi, udah saya gitu Asia. Terus pas mau pipis, kayak keluar masih ada lendir. Iya, ada lendir betul. Ya mandi Bu. Iya. Kalau dua-duanya Makanya kan ada kalau anaknya paham gini, kok mama mandi lagi? Ya ini gimana? Tadi mandinya belum bersih, dia harus intermeles. kan udah mandi udah. Tapi Ibu yakin, maaf ya Bu, bedakan antara kan ada namanya wali, maldi, mani. Beda ya. Mali, wali, mani. Itu cairan yang keluar dari perempuan. Laki-laki mani saja. Perempuan kok bisa ngeluarin cairan 3 itu? Karena perempuan punya rahim. Oke, nanti di segmen berikutnya deh. Kita lanjutin lagi ya. Ini masih seru. Seru. Itu yang emang maksudnya emang kerjaan kita yang tiap hari, bukan tiap hari, yang maksudnya tiap kerjain deh itu yang kerjain. Apanya kerjain? Tiap itu kalau itu kerjain. Tiap hari kerjain. Tiap hari kok man. Nggak apa-apa tiap hari ngerjain. Orang di Quran disebut nisa hukum harsul lakum. Oh, Ibu. Istri-istrimu tetap bercocok tanam. Ya cocok tanam terus aja, masih ada. Terus nanam aja. Yang penting punya saya. Jangan yang ditanam punya orang. Atau istri kapan ngeluarin nasu? Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Kita jalani. Oke, saya akhiri ngaji sore hari ini. Semoga ibu-ibu ngaji ini jangan dianggap ini ya Bu. Jangan dianggap apa namanya Bu? Jorok ya Bu. Kalau ibu nganggapnya ini jorok, ya pasti nggak benar. Betul, kalau udah menopause nggak nafsu memang. Kalau nggak mandi junub udah kesiangan tadi ada wudhu namanya tadi wudhu listibahati syai'i tadi untuk dibolehkan. Insya Allah ada keberkahan. Tadi ada di awal tadi saya sudah jelaskan. Itu ya.
Oh, dibentak ya jorok lah. Kalau nganggapnya jorok, di skip aja ya, nggak usah ikut kajian saya. Karena memang ketika kajian seperti ini, mandi junub ini ada kaitannya hubungan suami istri, ada kaitannya dengan mani, ada kaitannya dengan rahim, ada kaitannya kalau laki-laki mungkin rahim kan nggak punya. Jadi memang begitulah ceritanya. Iya, jorok banget kalau masih sekolah malah. Dikorek semua nih. Iya, ini pokoknya gini Bu, kalau Ibu memahamkan ini sebagai sesuatu hal yang nggak baik ya sudah, jangan diikuti. Kalau saya menganggap ini hal yang baik dan ini manfaat, perlu. Itu ya, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya senang karena di sini ada yang jawab. Saya senang Ustazah, saya jadi paham dan ngerti. Saya malah senang jadi nambah ilmu. Saya yang nggak tahu akhirnya tahu tuh. Jadi kalau berpikir positif, saya juga ketika menjelaskan saya nggak was-was. Tapi jujur aja saya nggak sedang mencari apa Bu, follower ya. Saya ngaji siapa yang mau ngaji sama saya. Yang nggak mau nggak apa-apa. Yang nggak suka di skip aja. Oke? Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang Ustazah, aku senang. Besok Rebo ya. Rebo temunya depan kita Makhorijul, terus praktek Yasin. Jadi bacanya Yasin. Yasin. Nanti kita baca 5 ayat, tapi nanti satu orang baca terus muter. Gitu ya Bu ya. Jadi 5 ayat tapi satu orang satu terus dibenerin hurufnya. Ya 5 ayat dikit-dikit. Tapi rata 1 sampai 5 tuh semua. Saya lebih senengan gitu Bu, ketimbang halakon meni lanjut. Kan belum tentu yang ini tadi paham wal Qur'anil Hakim gitu loh. Kalau kayak gitu kan pinter bareng. Tapi ingat ya, bawa Quran sama bawa pensil. Insya Allah Rabu depan pada sholat asar kita belajar makhorijul huruf dan latihan membaca surah Yasin. Latihannya artinya dibaca sesuai tajwid, dibaca sesuai dengan tahsin Al-Quran, makhorijul huruf. Nanti insya Allah baru kalau masih ada waktu saya bisa ngelanjutin. Kalau nggak ada waktu ya fokus sama bacaannya. Oke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.